Aktor muda sekaligus anak kedua Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari, genap berusia 22 tahun pada 13 April 2023 kemarin. Tidak hanya dibanjiri ucapan serta doa, di momen ulang tahunnya itu, Abizar Al-Ghifari rupanya mendapat sebuah kejutan dari Sultan Andara, Raffi Ahmad. Ia tak tanggung-tanggung, suami Nagita Slavina itu diketahui memberikan kado spesial, yakni sebuah motor Vespa mewah berwarna putih. Bukan tanpa sebab, motor tersebut Raffi berikan lantaran ia mengetahui jika Abizar memang gemar mengendarai motor seperti mendiang ayahnya UJ. Lantas, seperti apa Abizar memaknai usianya yang kini telah menginjak usia 22 tahun? Dan seperti apakah motor Vespa yang diberikan Raffi Ahmad untuk Abizar? Nah, kalau dapat satu, ya dikeluarin satu. Vespa, nggak suka dong. Vespa dong. Kan udah ada motor gede. Satu Vespa lah. Maaf, motor di sana ya? Iya, lagi di Mapita kawain. Iya, cuman jadi supaya ini jadi manfaat, nggak bisa aja yang pakai. Gimana bisa? Pakai. Nggak apa-apa buat bicara sama Umi. Nih, ini nomor seri 17. Jadi ada serinya nih. Oh, 17 itu angka lahir aku ya. Jadi buat Arif Muhammad, bro, biar lebih bermanfaat dan barokah sama Abizar, lebih muda, lebih sering naik motor. Gue sering masuk angin, bro. Jadi gue tahu Arif Muhammad ngasih ini juga ternyata biar dia punya perkumpulan motornya Preps. Jadi jadi Abizar aja yang lanjutin. Gimana? Makasih banyak. Selamat ulang tahun ya Abizar ya. Umi, semoga berkah nih. Ya, bisa. Iya. Nih, Arif Muhammad, my brother. Ini motornya waktu itu kan gue dikasih dari grup. Cuman gue jarang pakai. Jadi biar lebih manfaat. Ya sih usia tetap usia, nggak bakal pernah berubah gitu loh. Yang perlu dimaknai apakah ada perubahan ke depannya apa enggak gitu. Ada goals Nggak pernah. Gue pribadi nggak pernah mikir kalau gue harus punya goals ke depannya, karena kalaupun gue mikir gue punya goals, gue malah semakin menjadi terobsesi gitu. Gue nggak mau. Lebih baik ya udah biarkan aja gitu. Kalaupun ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, tadi di usia nanti Jejak kemana dulu nih? Sebenarnya maksudnya kan dari tadi udah dijelasin gitu loh, jejaknya banyak, nggak harus spesifik dalam satu hal gitu loh. Makanya ditanya kalau jejaknya kemana dulu. Kalaupun jejaknya ke arah dakwah yang seperti apa dulu gitu. tapi kalau benar-benar tujuan kayak almarhum, Apa ya? Tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab gak sih? besar banget, karena sebuah ustadz itu akan dilihat perilakunya, bukan cuma sama bukan cuma sama kepada siapa yang dia sampaikan gitu, tapi juga kepada siapa yang dia tuntut ilmunya gitu. Tuhannya juga pasti melihat kalau misalnya kita belum siap untuk untuk membenarkan perilaku kita, jangan kita omongin yang gimana dulu ke orang. Apalagi ini juga tentang ilmu agama yang sensitif gitu. Nggak belajar gitu loh, tiap hari pasti belajar juga nggak cuma dari rumah, nggak cuma dari sekolah, nggak cuma dari kitab, belajar dari ilmu kemanusiaan juga bisa. Allah sudah tetapkannya seperti ini kan, semua kita dari jodoh, maut, umur, semua kan di Lauhul Mahfuz sudah dicatat semuanya. Iya, saat itu. Ya orang waktu itu mau lahir kita masih ada di dalam bioskop gimana? Udah menonton jadi artis kan, jadi pemain. Ya orang udah mau, aduh mules nih gitu kan. Kita masih asik aja nonton. Itu lucu sih, itu lucu. Ya? Enggak, saya masih kuat kayaknya, Mbak. Kalau di bioskop terus bawa popcorn. Gitu. Karena kan saya detik-detik mau lahirin itu masih yang jalan ke sana jalan ke sini gitu kan. Bahkan waktu hamil siapa ya, saya udah 9 bulan tapi ke Malaysia nyebrang itu tuh aja sampai ya gile-gile sama beliau saat itu juga. Itu pas ulang tahun itu beliau maunya cuma berdua aja. Biasa kan kalau pergi tuh suka rame-rame sama asistennya juga, ini nggak mau, berdua aja udah gitu. Jadi pas kita udah mulus-mulus kebingungan sendiri, akhirnya nelpon-nelponnya, cepetan, bini gue udah mulus sih.
Tapi Kak Bizar tahu nggak cerita ini? Enggak, baru tahu. Baru tahu. Sampai orang bioskop, ya Allah Ustaz, buruan Ustaz. Filmnya belum selesai itu ada. Ayo Bi, buruan, Bi, udah mulus nih. Tapi Kan nggak lucu Mbak brojol di bioskop. Hanya berselang 1 hari sebelum hari ulang tahun Abizar, Rabu 12 April 2023 lalu pun, rupanya mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga berulang tahun. Ya, hal tersebut diketahui usai Abizar mengunggah sebuah foto kebersamaan dengan mendiang sang ayah di media sosial milik pribadinya. Tak dapat dipungkiri, dalam kesempatan tersebut, Abizar mengutarakan rasa kehilangan setelah ayahnya meninggal dunia sejak 10 tahun lalu. Rasa kehilangan itu pun juga turut dirasakan oleh Ustadz Deki, adik almarhum UJ. Kendati merasa rindu, Ustadz Deki akhirnya menceritakan kenangan bagaimana sosok almarhum UJ semasa hidup. Lantas, seperti apakah curhat Ustadz Deki hingga Umi Pipik tentang kerinduannya terhadap almarhum UJ? Almarhum bukan orang yang spesial juga ya. Maksudnya walaupun beliau remaja atau semasa kanak-kanak lah ya, nggak ada sih yang namanya ulang-ulang tahun, nggak ada gitu. Walaupun apa ya, ya paling internal UJ aja kali ya, saat beliau sudah mulai bergaul di luar kali. Tapi itu pun jarang saya dengar UJ ngerayain ulang tahun, jarang lah gitu, malah hampir nggak pernah ya. Iya, kalau memang dari anak-anak kita memang nggak dibiasain sama Umi sama Api itu ulang tahun, nggak ada kayak gitu. Kalau ulang tahun UJ ya, tanggal 12 April itu kan betul nggak ada yang spesial ya. Ya paling dia bilang, yuk makan yuk. Tapi dia tuh nggak bilang kalau dia tuh lagi pas ulang tahun, nggak ngomong, yuk kita makan yuk. Paling gitu-gitu aja. Tapi emang dia nggak pernah ngomong ulang tahun sih ya, terlalu sangat jarang gitu. Apalagi kalau sampai maaf gitu ya, dirayain dengan cara maaf ya, zaman jahiliyah, tanda kutip gitu, itu nggak pernah gitu. Yang tahu dia ulang tahun itu dari semua sahabatnya ya, mungkin ya saya doang kali ya yang tahu persis tanggal lahir dia gitu kan. Iya, 12 April tahun 73 ya kan, mungkin saya doang kali. Paling kalau dia ulang tahun, saya selalu yang dia datang ke belakang gitu kan. Cileh makan yuk, udah gitu dia. Nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang hura-hura, nggak. Karena memang kayaknya dia, nah mungkin kesini-sininya baru dia mulailah ngajak-ngajak yang lain gitu buat acara ulang tahun dia. Tapi kalau seingat saya zamannya masih zaman kesono-sonoan gitu ya, nggak pernah ada kayak begitu, hampir nggak. Kalau kenal sama saya mungkin dari kecil ya, kita udah mulai kenal gitu kan. Kalau dari pas remajanya, kan saya bilang tadi dia tuh termasuk anak yang pemberontak sebetulnya. Pemberontak dalam artian dia pengen nunjukin bahwa gua nih bisa gitu. Gua nggak harus ada di rumah tapi gua bisa gitu. Tapi yang paling kenangan yang paling buat saya nggak bisa lupa, ya kita pernah tidur di Masjid Istiqlal gitu kan beberapa bulan. Terus kita pernah juga jualan stiker gitu kan di Blok M. Pernah Mbak, serius Mbak. Terus juga pernah pernah main musik nggak karuan, pernah. Sampai rambut dia sekarang mungkin di rebonding kali ya, dilurusin. Di rambut dia itu gondrong tapi kan dia agak ikal ya. Jadi kalau dia pas hujan dia keluar tuh kayak mie setengah matang gitu, ikal rambutnya. Tiba-tiba pas dia balik lagi berapa hari kemudian rambutnya udah kayak begitu. Makanya kalau saya perhatiin dia mirip kayak Abizar gitu. Saya makanya kalau ngelihat dia itu, saya berapa kali ya ngelihat di tayangan dia gitu kan di YouTube gitu kan. Dia kadang-kala suka melihat, ini loh teman gua kayak begini dulu gitu. Gak rasa harus ya ada ya, tapi mungkin beda waktu aja. Hal yang paling membuat saya benar-benar nggak lupa itu ketika usaha dia buat kembali ke jalan yang benar aja. Saya azan, saya iqomah, almarhum menjadi imam.
saya makmumnya. Sementara waktu ngomong yang lainnya nggak ada gitu. Karena saat itu memang orang tuh ragu dengan Uje, lu siapa sih kan gitu kan, lu orang Badung gitu. Tapi saat itu ya Uje nggak pernah mencela gitu kan. Udah Bismillah. Iya, yang tadi saya tunjukin rumahnya itu. Nah, almarhum guru itu yang manggil dia. Jeb, udah wayahna. Maneh, ini bahasa daerahnya, bahasa Eropa ini ya. Maneh kudu berani tampil. Udah Bismillah. Nah, dari beliau itulah dia berpunya motivasi. Ya, alhamdulillah. Berarti kan kebaikannya selalu diingatkan gitu. Kan memang dalam hidup kan kita harus ingat kebaikan orang lain. Ya alhamdulillah orang masih mengingat kebaikannya, masih mengingat apa yang pernah dia berikan kepada umat kan gitu. Ya mungkin kalau saya nggak melihat dari itunya ya, saya melihat hanya kebaikan yang beliau ajarkan saja gitu. Banyak sekali hal yang baik, walaupun kami berdua bukan manusia yang sempurna, tidak ada yang sempurna dari diri beliau, nggak sempurna dari diri saya, cuma kekurangan kami berdua itu menjadi penyempurna kami gitu. Dan ya yang saya ingat hanya apa yang beliau ajarkan gitu, dari dia mendidik istri, mendidik anak, terus dia menyampaikan hal yang baik kepada umat, kepada sahabat-sahabatnya. Itu satu yang saya selalu ingat, itu beliau itu nggak pernah mau ngurusin hidup orang. Kalau ada yang ngomongin udah minggir langsung, nggak mau denger gitu.